masih dari wilayah Kalimantan, tapi kali ini kita bergeser ke Kalimantan Selatan, memotret mengenai banjir yang melanda 3 kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Banjar, dan Tanah Laut. Banjir terparah terjadi di Kabupaten Tanah Laut dengan air setinggi 2 meter. Ini membuat jalan raya dan juga perumahan di Kota Barabai tersapu banjir, jadi akses jalan pun akhirnya terputus ya. Kantor DPRD Kabupaten dan lapangan Dwi Warna pun tidak luput dari hantaman banjir. Sementara itu di Desa Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, tim SAR gabungan bersama anggota TNI Polri terus melakukan evakuasi kepada warga yang masih terjebak banjir di dalam rumah mereka. Gubernur Kalimantan Selatan pun juga turun ke lokasi banjir di Kabupaten Banjar untuk ikut memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir. Ya, kita akan memperbarui dan berbincang mengenai banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan. Kita sudah bergabung dengan 2 narasumber. Ada yang pertama, ada Mujiat, Kepala BPBD Provinsi Kalsel, dan juga Rifki Karsayuda, anggota DPR RI FPDIP Dapil Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak Mujiat dan Pak Rifki. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke. Baik, saya mau ke Pak Mujiat terlebih dahulu. Pak, sampai sejauh ini informasi dari lapangan yang Bapak terima mengenai korban, ada berapa banyak Pak? Korban kita terbagi dari 3 wilayah. Yang terupdate saat ini adalah Kabupaten Banjar sama Kabupaten Tanah Laut. Di Kabupaten Banjar ini sementara korban sudah mencapai, kalau untuk yang dievakuasi itu sebesar 8.460. Untuk di Belahari itu 10.500. Data yang kami update pada hari ini. Ya, nampaknya ada gangguan teknis ya. Pak Mujiat, bisa mendengar suara kami, Pak? Gangguan. Pak Mujiat, halo Pak. Baik, kita akan mencoba menghubungi lagi Pak Mujiat, tapi kita ke Mas Rifki. Mas Rifki, ini sejauh ini kalau dari pemerintah setempat, sudahkah ada bantuan yang diberikan logistik kepada masyarakat yang terkena dampak banjir ini? Ya, pertama saya ingin koreksi data dulu. Sebetulnya bukan hanya 3 kabupaten yang terdampak banjir ini. Total berapa, Mas? Tetapi ada 8 kabupaten dari 13 kabupaten kota ke Kalimantan Selatan yang terdampak banjir. Kendati demikian, dari 8 kabupaten kota tersebut, ada 3 kabupaten sebagaimana yang disebutkan oleh Bayu dan Ratih tadi, yang paling parah banjirnya pada tahun 2021 ini, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Banjar. Di mana di ketiga kabupaten itu hampir 70% area pemukiman penduduk itu digenangi banjir dengan ketinggian lebih dari 1,5 sampai 3 meter. Dan ini tentu membuat aktivitas warga, aktivitas ekonomi, termasuk aktivitas pemerintahan di 3 kabupaten tersebut menjadi sangat terkendala. Infrastruktur yang menjadi sarana konektivitas, terutama infrastruktur darat, juga bermasalah. Ada 2 titik ruas jalan nasional yang putus. Saya kebetulan adalah anggota Komisi 5 DPR RI yang membidangi bidang infrastruktur dan perhubungan. Karena itu dalam beberapa hari belakangan saya turun langsung ke lapangan pada saat di Kalimantan Selatan untuk mengurai dan menyelesaikan persoalan pekerjaan umum perumahan rakyat dan terkait apakah pemerintah daerah telah melakukan ikhtiar-ikhtiar untuk membantu warga. Saya kira iya. Pak Gubernur sebagaimana yang kita saksikan bersama itu terus berada di lapangan memastikan seluruh logistik bisa disalurkan kepada masyarakat, kemudian proses evakuasi berjalan dan seterusnya. Kendati demikian tentu kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja sangat terbatas. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 di mana alokasi anggaran juga sebetulnya selama ini lebih banyak fokus pada penanganan COVID-19.
Karena itu kemarin saya sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan di tingkat nasional ini. Kami mengirim surat resmi kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, kemarin pagi. Dan alhamdulillah tadi malam kami mengucapkan terima kasih karena Pak Jokowi telah memberi respon, perhatian, sekaligus empatinya kepada Kalimantan Selatan dengan menyatakan akan segera menurunkan tim terpadu untuk menyelesaikan persoalan banjir di Kalsel ini. Suratnya lebih kurang berisinya soal apa, Pak Rifki? Ya, satu, saya sampaikan bahwa saya menjalankan tugas konstitusional saya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan daerah pemilihan saya sebagai anggota DPR MPR RI kepada beliau, di mana di surat itu saya katakan pertama bahwa dampak banjir ini dirasakan lebih dari separuh kabupaten kota di Kalimantan Selatan, dengan korban sebagaimana yang dilansir oleh pemerintah provinsi hampir 80.000 orang, dan kemungkinan akan terus bertambah karena data cuaca dari BMKG itu menyatakan 3-4 hari ke depan cuaca di Kalimantan Selatan akan terus mengalami hujan deras pada satu sisi, dan di sisi yang lain tinggi permukaan air laut dan sungai itu cukup tinggi sehingga air yang mengalir dari pegunungan tidak bisa ditampung dan dialirkan ke laut. Karena itu saya sampaikan kepada Bapak Presiden untuk segera memberi atensi dan perhatian serta penanganan secara komprehensif kepada persoalan-persoalan banjir ini, baik terkait banjir itu sendiri, pengungsian, dan proses-proses evakuasi yang selama ini juga sangat terbatas dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan relawan-relawan yang ada di Kalimantan Selatan. Dan alhamdulillah saya kira responnya cukup baik dari Pak Presiden sebagaimana kita lihat dari pemberitaan tadi malam. Baik, saya mau ke Pak Mujiat lagi. Pak Mujiat sudah kembali bergabung bersama kami. Tadi kalau pernyataan dari Pak Rifki, ada 8 dari 13 kabupaten kota yang terdampak banjir gitu ya di tahun ini di Kalimantan Selatan. Apakah dengan peristiwa ini menjadi yang terparah di Kalimantan Selatan, dan dari analisis Anda dan tim, apa yang menyebabkan banjir kali ini? Kalau kita lihat dari kasus banjir ini, sebenarnya kan bagian dari bukan semata hujan. Ini adalah langit. Perubahan suhu dari Samudra Pasifik yang didorong ke Indonesia sehingga menjadi gumpalan yang luar biasa dan jumlah hujan yang besar. Sehingga sesuai dengan informasi dari BMKG, memang prediksi hujan yang di Kalimantan Selatan itu diperkirakan pada hari ini itu memang kebetulan sudah cerah. Lalu dari tanggal 16 sampai tanggal 19 itu dibutuhkan hujan ringan sampai lebat. Tapi alhamdulillah mulai hari ini matahari telah menampakkan, membuat kita lebih jadi kita akan mendapatkan kali. Pak Mujiat, nampaknya ya suara Anda terputus-putus, bisa diulangi kembali? Baik, Pak Mujiat, nampaknya masih ada kendala teknis, kita akan coba perbaiki, tapi kita harus jeda dulu sejenak ya, Pak dan juga pemirsa, kita akan kembali usai yang satu ini.